Kita semua tahu, sebagai CEO kita harus paham angka-angka penjualan dari bisnis kita. Jika omset menurun berarti ada yang kurang tepat dengan bisnis yang sedang dijalankan. Kenapa omset stagnan? Sebenarnya nggak hanya satu faktor saja yang mengaruhi omset bisnis kita naik atau turunnya. Misalnya kalau omset lagi turun, para CEO biasanya bisa jadi melakukan kegiatan seperti buat promo, kasih diskon, dan mengegas iklan di sosial media. Itu untuk menaikkan omsetnya. Itu adalah cara wajar yang biasa dilakukan. Sebagai CEO kita perlu belajar melihat suatu problem di usaha dengan kacamata yang lebih luas, bukan dengan kacamata kuda. Karena sebagai pemimpin kita diharapkan untuk bisa melihat 360 derajat atau bird view atau tower view dari atas. Jadi ketika kita sebagai kuda mungkin kita melihatnya lebih ke depan gitu, tidak begitu terlihat banyak hal, tapi ketika kita ke atas kita bisa melihat lebih luas sehingga yang di sana seperti ini, di depan ada belokan, atau kita di depan ada penghalang, kita harus sebaiknya ambil jalan memutar dan seterusnya. Nah, kalau dalam bisnis kita juga perlu melihat lebih luas dengan beberapa cara. Ada 8 hal faktor yang akan saya bahas di sini. 1, apakah kategori bisnis Anda sedang turun? Artinya Anda perlu melihat trennya. Contoh misalnya dunia warung telekomunikasi, wartel, atau yang kalau zaman dulu adalah ketika kita bisa menelpon kemudian membayar biaya telepon di warung-warung telekomunikasi ini. Dan kita tahu bahwa bisnis ini memang sedang turun drastis ketika semua orang memiliki handphonenya masing-masing. Ketika kita tidak paham dengan fenomena ini dan kita terus mempertahankan bahwa kita harus wartel, itu bisa jadi kita sangat tidak relevan lagi dengan dunia keadaan bisnis yang ada saat ini. Sehingga kita perlu melihat dengan kondisi market yang lebih luas, makroekonomi yang lebih luas tentang industri yang sedang kita geluti. Apa yang terjadi dengan para kompetitor kita dan juga demand dari masyarakat yang ada. Nomor 2, bisa jadi produk dan jasa Anda tidak memberikan value atau solusi yang tepat bagi konsumen. Karena sebenarnya kita tidak sedang menjual barang atau jasa ke konsumen. Kita menjual solusi atau kita menyelesaikan masalah daripada masalah yang dihadapi customer. Jadi kita bukan menjual kopi, tapi mungkin kita menjual agar tidak ngantuknya atau untuk teman minum untuk hangoutnya gitu. Jadi ini memang sebuah hal yang apa sih gunanya, apa sih value, apa sih solusi dari produk Anda atau manfaat, benefit untuk customer. Jadi Anda perlu menanyakan customer Anda gitu, apakah produk Anda sudah sesuai value-nya, benefitnya dengan harga yang dibayarkan, sehingga ketika customer merasa mendapatkan manfaatnya, tidak akan keberatan bagi mereka untuk mengeluarkan uang atau berbisnis dengan Anda. 3, apakah Anda tidak tepat memilih segmentasi pasar? Contoh paling sederhana misalnya Anda menjual sport car, Lamborghini, Ferrari, ataupun mobil-mobil yang Mercedes-Benz atau BMW, apapun yang let's say mobil-mobil kelas atas. Kemudian Anda menjualnya, mohon maaf, ke orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kurang mampu. Anda mau menawarkan diskon 50%, 70% bagi mereka tetap tidak mampu. Begitupun sebaliknya, jika Anda menjual misalnya baju-baju dengan harga 50.000, 30.000 ke kalangan atas, mereka juga merasa kayak ini bukan untuk aku, ini bukan untuk levelku. Jadi kita harus paham sekali bagaimana segmentasi pasar yang pas untuk customer kita dan untuk produk kita tentunya. Jadi contoh, misalnya kita mau menjual sesuatu yang mewah, bisa jadi kita tetap harus memperlihatkan juga bahwa kita layak untuk mereka bisa melihat kita sebagai orang yang cocok untuk menjual produk-produk mewah itu, dan mereka bisa memberikan kepercayaannya, trust-nya ke kita untuk menjual barang-barang itu kepada mereka. Kalau kita menjual barang-barang mewah tapi pakaian kita atau mungkin cara perilaku kita tidak mencerminkan itu, mereka mungkin akan khawatir dan mempertanyakan apakah kita sebenarnya adalah orang yang tepat untuk berbisnis. 4, bisnis atau produk Anda tidak memiliki USP, Unique Selling Position, atau pembeda yang unik daripada kompetitor. Artinya apa? Di marketplace sekarang semua barang bisa kita lihat dengan sangat mudah. Ketika kata kunci tertentu atau mencari barang tertentu, muncul ratusan bahkan ribuan produk yang sama dijual oleh banyak sekali seller. Jika kita hanya bersaing di gambar atau foto atau apapun, itu tidak cukup karena kita menjual barang yang sama. Kita harus memberikan sesuatu pembeda. Bisa jadi kita trust levelnya lebih baik, packaging kita lebih bagus, atau mungkin rating review kita lebih bagus, dan seterusnya. Artinya harus berbeda. Atau kita memberikan garansi yang lebih dibanding yang lain, atau kita memberikan sebuah bonus atau apapun itu, tapi kayak bedanya apa sih sama yang lain? Kita harus bisa menjawab kenapa
customer harus membeli produk ini dari kita sekarang juga. Nomor 5, bisa jadi apakah karena Anda salah pasang harga? Balik lagi ke marketplace, semua barang hampir semuanya sama, atau misalnya barangnya dari pabrik, misalnya ada bukan produsen, sama. Dan ketika salah satu faktor penting orang untuk membeli adalah harga. Walaupun harga bukan segalanya, tapi menentukan harga yang wajar dalam penjualan sebuah produk itu menjadi penting ketika Anda menjualnya di tempat yang free atau barang Anda adalah barang yang umum dan bisa didapatkan orang lain dari tempat lain. Nomor 6 adalah apakah karena Anda salah memilih channel distribusi? Maksudnya apa? Jadi cara penyebaran suatu hal itu tergantung dibanding hal dan customer-nya itu sendiri. Misalnya kita menjual sebuah barang yang mewah, mungkin kita tetap perlu membuat sebuah namanya outlet, atau kita membuat retail shop yang menjadikan cerminan bahwa barang kita tersedia secara offline, orang bisa melihat, orang bisa menyentuh, orang bisa bertanya detailnya. Bisa jadi ketika kita mendistribusikan menggunakan partner, kita memiliki agen, reseller, atau distributor, atau kita bekerja sama dengan brand-brand besar, atau bisa jadi kita menjual secara retail langsung ke customer. Bisa jadi kita subscription base, atau orang berlangganan produk kita. Bahkan kalau di Amerika sekarang mau kaos kaki, mau sikat gigi, pasta gigi, semua itu udah ada pelangganannya. Jadi tiap bulan misalnya dikirim satu kaos kaki, atau tiap bulan dikirim satu pasta gigi. Jadi itu sudah menjadi sebuah channel distribusi tersendiri. Jadi pelajari channel distribusi apa yang paling tepat untuk produk Anda. Dan Anda juga bisa melihat atau membandingkannya dengan para kompetitor lainnya, bagaimana cara mereka mendistribusikan produk mereka. Ada juga orang yang salah distribusi seperti ini misalnya. Dia sebenarnya tidak punya dana, tapi dengan konsep yang penting masuk ke supermarket besar atau ke jaringan toko retail modern yang banyak cabangnya gitu, dia masuk. Padahal itu consignment, atau bayarnya tempo, ataupun bayarnya kalau laku. Dia nggak kuat dengan itu dan malah jadi jatuh bisnisnya karena dia tidak punya permodalan yang cukup kuat untuk menghadapi perjanjian bayar di belakang tersebut. Oke, nomor 7. Apakah karena belum banyak yang tahu produk Anda? Artinya apa? Bisa jadi Anda benar-benar kayak yang merasa produk Anda bagus banget, produkku paling bagus, produkku paling keren, paling bermanfaat. Sudah benar. Tapi yang tahu cuma Anda, tim Anda atau keluarga Anda. Orang-orang di luar sana yang membutuhkannya tidak tahu gitu. Salah satu ilmu marketing adalah menawarkan. Kita perlu menawarkan produk atau jasa kita ke orang-orang yang tepat. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa produk ini bisa menjual dirinya sendiri. Nanti ada jenis-jenis produk yang memang bisa menjual produk dirinya sendiri. Tapi sebelum itu memang kita harus usahakan berikan push di awal, dorongan di awal, start di awal, agar produk ini bisa mulai maju. Nomor 8, atau karena tim sales dan marketing Anda tidak kompeten. Bisa jadi dia sangat kompeten untuk skala 1 miliar sebulan atau 10 miliar per bulan. Tapi ketika di-push jadi 20 atau 50 miliar per bulan, dia belum punya pengalaman itu, belum punya kemampuan itu, belum punya mindset yang seperti itu dan seterusnya. Sehingga cek lagi dari 8 faktor tersebut, menurut pengamatan Anda, mana yang bermasalah di bisnis Anda. Ketika Anda mengetahuinya, Anda lebih mudah untuk memperbaikinya. Terima kasih, salam bisnis.